Di luar Gunung Suci, awan ungu berarak, peluang membunuh dingin, tak seorang pun berani mendekat. Di lapangan, mereka yang kuat di lapangan terdiam. Sensan tak bisa menyerah. Namun, terlalu sulit untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Namun, tak seorang pun bersedia mengungkapkan detailnya sendiri. Oleh karena itu, ia menemui jalan buntu. Ye Chen menatap Gunung Suci. Tak ada gerakan di gunung itu. Selain mesin pembunuh cahaya ungu seperti binatang buas, orang-orang lainnya terdiam. Ye Chen juga menunggu. 3 sekte besar Siuzen telah kehilangan begitu banyak murid sehingga mereka tidak akan berhenti di sini. Jika mereka tidak mendapatkan sesuatu, mereka tidak akan pergi dari sini. Sekte-sekte Siuzenzong ini pasti masih memiliki eksistensi yang kuat, tetapi tak seorang pun bersedia mengungkapnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bersikap kaku. Jiwa dapat melihat dengan jelas bahwa detail sebuah sekte terkait dengan nasib klan. Tentu saja, tidak mudah untuk menunjukkannya kepada orang-orang. Namun, berdasarkan situasi saat ini, jika kita tidak mengundang 1 atau 2 dewa besar untuk datang ke sini, kita pasti tidak akan dapat menghapus kesempatan membunuh. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan mendapatkan apapun dari Gunung Suci. Ye Chen tidak terburu-buru. Dia menunggu agar tidak ada kerugian baginya. Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum, kebuntuan itu harus dipecahkan. Itu tergantung pada klan mana yang kehabisan napas. Kita akan menunggu dan melihat permainan yang bagus. Petik 2. Ye Chen mengangguk. Pada saat ini, tangisan datang dari kamar. Ye Chen tahu bahwa Luo Xiaodi bangun dan berjalan ke kamar. Luo Xiaodi menangis. Melihat Ye Chen, dia memeluk Ye Chen dan mulai menangis. Ye Chen tidak berbicara, membiarkan Luo Xiaodi menangis. Setelah beberapa saat, Luo Xiaodi perlahan-lahan menjadi tenang. Kamu tidak bisa dilahirkan kembali setelah kematian. Jangan terlalu sedih. Ye Chen hanya bisa berkata begitu. Luo Xiaodi mengisap hidungnya dan mengangguk, tetapi mereka semua terdiam dan tertekan. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ledakan. Segera setelah itu, gunung itu tiba-tiba bergetar. Ye Chen segera bergegas keluar rumah dan keluar untuk melihat gunung dari jauh. Seseorang membombardir Gunung Suci, mencoba menghapus susunannya. Kekuatan yang luar biasa. Pupil mata Ye Chen mengerut. Sepertinya beberapa orang tidak dapat menahannya. Wilayah utara juga merupakan harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Bahkan jika bukan karena 3 sekte besar Siuzen, beberapa keluarga kuno tidak dapat menahannya. Jiwa tua itu tersenyum. Di Gunung Suci, seorang pria kuat yang tidak dapat melihat wajah aslinya muncul, dan langsung melancarkan serangan teroris untuk memusnahkan susunan pembunuh di Gunung Suci. Rune ungu itu membubung ke langit, seperti binatang buas, dan meletus dengan peluang membunuh yang menakjubkan. Orang kuat itu diselimuti oleh lapisan sinar matahari, dan tidak ada yang bisa melihat penampilannya, tetapi napasnya begitu kuat sehingga ketika dia bergerak, orang kuat dari 3 sekte kultivasi utama semuanya harus mundur, dan mereka tidak tahan dengan napas itu. Petik 2. Dari mana ini berasal? Semua orang dari 3 sekte utama Siuzen terkejut dan saling memandang dengan ekspresi bingung. Apakah itu yang kuat dari beberapa klan kuno? Orang kuat dari Dao Yizong terkejut. Meskipun 3 sekte Siuzenzong sangat kuat dan berkuasa di wilayah utara, mereka semua menyadari bahwa banyak keluarga kuno yang kuat bertahan hidup selama periode kekecewaan besar. Untuk mengatakan bahwa mereka kuat, 3 sekte besar Siuzen sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuat kuno itu. Bahkan orang kuat dari keluarga lama pun bertarung. Orang tua itu juga terkejut, seolah-olah itu di luar dugaannya. Meskipun kekuatan orang kuat di bawah sinar matahari itu kuat, itu masih tidak dapat menghancurkan susunan pembunuhan dengan kekuatan satu orang. Pada saat ini, ada cahaya ilahi yang melonjak di langit, dan sebuah sosok muncul, yang juga ditutupi oleh cahaya ilahi, dan tidak mau membiarkan orang melihat wajah aslinya dengan jelas. Napas orang kuat itu sangat kuat dan menakutkan. Begitu dia muncul, dia melancarkan serangan yang mengerikan, dan menyerang Gunung Suci dengan keras. Gunung itu bergetar, dan rune yang penuh dengan peluang membunuh keluar. Aku tidak menyangka bahwa Protoss mengubur mayat yang begitu kuat di sini sebagai mata dari susunan pertempuran. Tanpa menghapus peluang membunuh pada mayat itu, susunan pembunuhan tidak akan pernah berhenti.
Pada saat ini, seorang pria kuat muncul di langit, dengan cahaya putih yang menyilaukan bersinar di sekujur tubuhnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti cahaya yang menyala-nyala. Saudara Tao bergandengan tangan. Meskipun mayat itu adalah yang kuat di Mahayana, dia meninggal selama beberapa era yang kacau. Bahkan jika itu kuat, itu tidak akan terjadi pada tahun yang sama. Suara orang kuat di bawah cahaya matahari itu keras dan jelas, seperti suara lonceng Lu yang besar dan mantap. Kami bertiga tidak akan mampu melakukannya. Protos Mahayana sangat kuat. Konon, untuk membunuh orang kuat Mahayana, dunia manusia mengirimkan 3 orang kuat Mahayana teratas untuk bekerja sama membunuhnya. Kemudian, jasadnya dirampok oleh Protos, dan akhirnya dikubur di gunung suci ini. Orang kuat itu, yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, memberikan berita yang sangat mengejutkan. Bisakah 3 pemain teratas dari alam Mahayana bekerja sama untuk memusnahkan? Sungguh mengerikan. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak terkejut. Pada saat itu, orang kuat Mahayana takut bahwa dia hanya selangkah lagi dari perampokan. Ye Chen juga ketakutan. Protos benar-benar kuat. Tidak heran mereka berani menyerang dunia manusia. Setelah itu, 3 Rahitis muncul berturut-turut, dan mereka pasti yang asli. Ketiga orang ini memiliki napas yang kuat, dan kekuatan mereka setidaknya cocok untuk satu sama lain. Setelah ketiga orang ini muncul, orang kuat yang penuh dengan semangat berkata, "Sekarang ada beberapa orang lagi. Mari kita tinggalkan yang lain untuk bertarung bersama. Seharusnya tidak ada masalah dengan dewa." Coba saja, orang kuat dengan cahaya putih di sekujur tubuhnya berkata dengan samar. Kemudian, 6 rekan yang kuat mengulurkan tangan mereka, dan cahaya yang menyala-nyala meledak. Napas teror menyelimuti seluruh gunung suci. Bahkan Ye Chen, yang begitu jauh dari gunung, dapat merasakan pancaran napas teror. Apakah ini kekuatan yang kuat? Mengerikan. Mata Ye Chen penuh dengan harapan, berharap dia bisa menjadi begitu kuat di masa depan. Ledakan. 6 tangan yang kuat, gunung bergetar, rune di gunung keluar satu per satu. Kali ini, setiap rune dihancurkan. Setelah setiap rune keluar, rune itu akan hancur di bawah serangan yang ganas. Berhasil. Semua orang bersemangat melihat pemandangan ini. Sebelumnya rune ini tidak dapat dihapus, sekarang mereka terus-menerus dihapus, dan kesempatan membunuh jelas melemah. Benar-benar berhasil. Ye Chen juga terkejut. Bang! Pada saat ini, Sensan sekali lagi meletus seperti gunung berapi, meletuskan hujan cahaya ungu yang mengerikan, dan aliran rune berwarna-warni bergegas keluar untuk melawan. 6 orang kuat segera meningkatkan kekuatan serangan mereka dan menekannya dengan seluruh kekuatan mereka. Rune ditekan, hancur dan akhirnya hancur total. Ledakan. Gunung bergetar, seolah-olah seluruh bagian dalam ledakan, mengeluarkan napas teror. Ke-6 orang kuat itu terkejut. Ada firasat yang tidak diketahui, segera berubah menjadi bayangan sisa, kembali mundur dengan gila. Bang! Gunung itu tampaknya telah melonjak, berguncang dalam jarak 100 mil, rumah-rumah di kota telah runtuh, dan retakan besar telah terbuka di tanah, seperti penyebaran naga raksasa. Pada saat ini, mesin pembunuh di Gunung Suci tiba-tiba menyatu, dan seluruh Gunung Suci menjadi sunyi. Semua orang menahan napas dan menatap tajam ke Gunung Suci, dengan perasaan hening sebelum badai datang. Semua orang tampaknya dapat mendengar napasnya, dan matanya yang membara menatap Sensan tanpa berkedip. Ledakan. Namun, pada saat ini, dari gunung itu lagi-lagi keluar ribuan sinar, cahaya ungu menerangi seluruh langit. Ada harta karun yang keluar. Pada saat ini, seseorang melihat bahwa dalam cahaya ungu, beberapa benda keluar, menuju ke segala arah. Dalam sekejap, orang-orang kuat di tempat kejadian membuat kerusuhan satu demi satu, mengejar harta karun tersebut. Untuk sesaat, seluruh gunung suci menjadi ramai, dan orang-orang yang hadir mulai memperebutkan harta karun tersebut, yang memicu perang demi perang. Apakah harta karun itu keluar? Ye Chen tercengang. Dia benar-benar bodoh. Akhirnya, dia bisa mendapatkan harta karun tersebut tanpa memasuki gunung suci. Di kejauhan, lelaki tua dan orang-orang lain di aula sihir melihat pemandangan ini, dan mereka semua mulai mendekati gunung suci. Mereka tidak gegabah bergerak, mengetahui bahwa akan ada harta karun lainnya yang keluar dari gunung. Ledakan. Benar saja, gunung itu meletus lagi.
Kolom cahaya ungu membubung ke langit, bercampur dengan beberapa benda. Kecepatannya sangat mengerikan. Itu berubah menjadi meteor dan tersebar di mana-mana dalam sekejap. Bahkan ledakan terus-menerus, kami juga ikut bersenang-senang. Flying Tiger bersemangat, segera bergegas ke Sensan di dekatnya. Ye Chen juga menyusul. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya dia mendapat kesempatan bagus. Baru saja ada harta karun yang melesat ke arah kota. Pasti dekat sini. Flying Tiger langsung mendongak, sangat gembira. Harta karun ini milikku. Siapa yang berani merampokku? Ini yang pertama kali kutemukan saat dikalahkan Tianzong. Ini milik kita. Lupakan saja omong kosong ibumu. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Sekelompok orang berebut harta karun. Mengapa mereka bertarung satu sama lain jika tidak setuju? Beberapa orang langsung tewas dalam kompetisi ini. Namun, orang-orang kuat itu tidak melakukannya, mereka menunggu. Barang-barang berharga yang disemburkan kepada mereka sama sekali tidak bagus, dan barang-barang bagus yang sebenarnya masih tertinggal. Nenek, jangan merampokku, atau kamu akan mati. Flying Tiger tidak malu. Dalam letusan ketiga Gunung Sensan, beberapa harta karun muncul dalam hujan cahaya ungu, dan satu harta karun datang ke arah Ye Chen. Ye Chen segera bergegas untuk mengorbankan tas surga dan bumi milik dewa, dan langsung menyimpan harta karun itu terlebih dahulu. Pada saat ini, 3 biksu di lantai 9 ramuan emas mengejar Ye Chen dan melihat bahwa harta karun itu diambil oleh Ye Chen. Mereka semua menatap Ye Chen dan membunuh Ye Chen. Serahkan harta karun itu dan selamatkan kamu dari kematian. 9 lapisan kerajaan Jin dan sangat marah dan ditembak mati. Ye Chen mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya. Pedang Qi-nya membubung ke langit, langsung menghancurkan serangannya. Cahaya pedang itu sangat ganas, dan dia membelah 9 lapisan alam ramuan emas. 2 ramuan emas level 9 yang tersisa melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis, dan mereka segera mundur. Kedua pria itu tahu bahwa Ye Chen sulit dihadapi dan segera pergi. Bagaimanapun, harta karun itu bukan satu-satunya. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak harta karun dengan mempertahankan hidup mereka sendiri. Ye Chen tidak mengejarnya, tetapi melihat harta karun yang didapatnya. Itu adalah lonceng ungu, yang sangat indah, tetapi tidak tahu harus berbuat apa dan menggunakan apa. Gunung Sensan meletus beberapa kali berturut-turut. Setiap kali, sekitar 10 keping harta karun keluar, yang menarik banyak orang untuk menjarah, membunuh, dan melukai banyak orang. Harimau Feitian juga mendapatkan harta karun. Dapat dikatakan bahwa itu beruntung. Awalnya ia pergi mencari harta karun lainnya, tetapi pisau terbang menyerangnya dan hampir membelahnya menjadi 2. Nenek, semua harta karun datang kepadaku atas inisiatifku sendiri. Aku sangat beruntung sehingga aku tidak bisa menghentikannya. Harimau Feitian menyeringai. Namun, selanjutnya, tidak ada keberuntungan seperti itu. Beberapa kali, harta karun itu dirampok oleh sekelompok orang, sehingga harimau terbang tidak memiliki kesempatan untuk merebutnya. Ye Chen tidak menyerahkannya begitu saja. Dia tahu bahwa meskipun harta karun yang disemprotkan sekarang semuanya adalah alat spiritual, dia tidak kekurangannya. Apa yang keluar dari belakang adalah hal yang baik. Di tempat kejadian, beberapa orang kuat tidak bergerak. Mereka menunggu dengan sabar. Para protos sangat menghargai gunung suci itu. Selain mayat orang kuat di Mahayana, pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Kalau tidak, para protos tidak perlu mempertaruhkan begitu banyak orang untuk datang ke sini. Sensan akan meletus sekali setiap periode waktu, dan setiap kali, itu tidak akan meletus sampai letusan sebelumnya hampir selesai. Setelah 7 letusan penuh, gunung itu sunyi, dan tidak ada gerakan setelah menunggu lama. Semua orang menatap gunung itu dengan penuh semangat dan tahu bahwa sesuatu yang lebih baik akan segera keluar. Ye Chen juga menahan napas dan menunggu. Setelah beberapa saat, seluruh gunung tampak melonjak lagi. Pada saat yang sama, dia menyentuh cahaya ungu, seperti magma ungu. Dalam cahaya ungu, beberapa harta karun bergegas keluar bersama. Beberapa harta karun bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dengan napas yang lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diketahui semua orang, harta karun yang sangat kuat mulai bermunculan. Pada saat ini, orang-orang kuat dari 3 sekte besar Xiuzhen mulai menyerang, dan bergegas menuju harta karun tersebut dengan napas yang kuat. Bang!
Namun, kali ini adalah letusan terus-menerus, banyak orang kuat berebut untuk mendapatkan harta karun lainnya. Letusan harta karun yang tiba-tiba tidak dapat bergegas pada saat pertama. Ye Chen melihat waktu yang tepat. Dia juga menyerahkan harta karun biasa itu dan bergegas menuju harta karun dengan napas yang kuat. Dia menjalankan hukum waktu dan ruang dan naga awan mengejutkan langkah merah dan berubah menjadi bayangan untuk mengejar. Pada saat yang sama, ada juga seorang pria kuat di lantai pertama Yuan Yingjing, yang juga mengincar harta karun ini. Keluar dari sini, pria kuat di lantai pertama Yuan Yingjing itu meraung dan menepuk Ye Chen. Napas yang kuat muncul, Ye Chen segera meniup tinjunya, dan seekor gajah dewa muncul di belakangnya. Kekuatan mengerikan yang sama menahan serangan pria kuat di lingkungan Yuan Ying. Pada saat yang sama, dengan bantuan serangan pria kuat ini, kecepatannya meningkat pesat, dan dia mengejar harta karun itu dalam sekejap mata. Ye Chen Tou juga tidak kembali ke tempat yang jauh, orang kuat lingkungan Yuan Ying itu marah, mengejar setelah kematian. Jiwa tua, bunuh dia di sini. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh. Jiwa tua itu mengangguk dan dengan cepat menduduki tubuh Ye Chen. Yang kuat di lingkungan Yuan Ying di belakangnya mengejarnya. Jiwa tua itu langsung membuka 8 trigram Tai Chi. Susunan yang kuat menyelimutinya dan menekannya dalam sekejap. Dia lengah. Dengan berkah dari 8 trigram Tai Chi, lelaki tua itu sangat ketakutan. Tidak, si kuat itu terkejut. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam kepanikan, dia tidak mau mengaum, dan tubuhnya berubah menjadi awan kabut darah. Hanya satu dari mereka yang bergegas keluar dan ingin melarikan diri. Kau ingin melarikan diri, itu adalah obat mujarab yang hebat. Jiwa tua itu mencibir, dan diagram 8 diagram Taiji ditekan. Bayi Yuan tidak dapat menyingkirkannya. Ia disegel dalam 8 diagram Tai Chi. Kemudian, jiwa tua itu menarik diri dari kesadaran ilahi dan mulai memurnikan bayi asli. Ye Chen terdiam dan berkata, memurnikan bayi Yuan, dapatkah kau menembus keadaan bayi Yuan? Seharusnya begitu, jiwa tua itu, ia hanya selangkah lagi dari Yuan Ying. Jika jiwa tua itu menerobos ke lingkungan Yuan Ying, maka di masa depan menghadapi 2 tingkat pertama yang kuat tidak takut. Ye Chen melihat harta karun yang dimilikinya. Ini sebenarnya adalah pelindung hati. Jika diintegrasikan ke dalam tubuh, ia dapat melindungi hati dan merupakan senjata pertahanan. Ye Chen juga sangat tegas, langsung pada darah untuk mengenali Tuhan, cermin pelindung hati ke dalam tubuh, untuk melindungi hati mereka sendiri. Kemudian, Ye Chen kembali bergegas ke Gunung Suci, namun, tidak jauh dari sana, ia melihat benda bercahaya berlari langsung ke arahnya. Itu keberuntungan, tidak bisa dihentikan. Ye Chen sangat gembira, dan dengan cepat mengambilnya dengan tas surga dan bumi milik dewa, lalu dengan cepat melarikan diri. Beberapa orang kuat yang mengejarnya melihat bahwa harta karun itu telah menghilang dalam sekejap. Mereka semua curiga dan mencari di sekitar. Ye Chen telah jauh dari daerah ini, bersembunyi di tempat terpencil untuk melihat harta karun mereka. Apa ini? Ketika Ye Chen melihatnya, ternyata itu adalah sepotong tulang yang bersinar dengan cahaya putih. Setelah potongan tulang itu, ibu jarinya besar, dan ada rune kompleks yang berkedip di atasnya. Begitu jiwa tua itu melihat rune itu, matanya berbinar dan berkata, ini terbuat dari tulang alis. Itu seharusnya menjadi harta untuk melindungi jiwa. Ye Chen mengenali Tuhan dengan meneteskan darah dan mendapatkan informasi yang relevan. Dia berkata, ini adalah tulang roh. Itu dapat melindungi jiwa dari serangan jika diintegrasikan ke dalam alis. Ye Chen segera memasukkan tulang roh ke dalam alis dan mulai mempersenjatai dirinya. Ledakan. Di Gunung Dewa, dalam letusan terus-menerus, ada hal-hal baik setiap saat, tetapi sebagian besar hal-hal baik diperoleh oleh mereka yang kuat. Yang lain hanya dapat merebut apa yang tidak diinginkan oleh yang kuat. Ye Chen adalah pengumpul kebocoran, dan dia memiliki keberuntungan. Kota kecil, Luo Xiaodi melihat situasi di atas Gunung Suci dari kejauhan. Namun, cahaya ungu menyerbu dan tidak ada yang mengejarnya. Jatuh langsung ke kota. Harta karun. Luo Xiaodi merasa agak kesulitan bernapas. Jika tidak ada yang mengejar, dia segera bergegas mencarinya. Ayah, ada begitu banyak harta karun di Gunung Suci. Gunung itu telah meletus berkali-kali, tetapi belum berakhir.
Yunfan melihat pergerakan gunung di kejauhan. Yunwu berkata, itu bukan yang bisa kita sentuh. Untungnya, kita meninggalkan kota lebih awal, jika tidak, penduduk kota akan menderita. Ayah, apakah menurutmu akan ada harta karun yang terbang di depan kita? Yunfan bercanda. Yunwu berkata sambil tersenyum, hanya mimpi. Bang! Suara Yunwu baru saja turun, dan terdengar suara keras tidak jauh dari mereka. Yunfan dan Yunwu semua tercengang. Mereka berpikir bahwa tidak akan ada harta karun yang terbang sendiri, bukan? Keduanya tidak bergerak sekaligus. Mereka melihat untuk melihat apakah ada orang kuat yang datang. Setelah setengah suara, mereka tidak melihat seorang pun. Mereka segera berlari untuk memeriksa. Itu benar-benar harta karun. Yunfan melihat sebuah lubang besar di tanah. Ada cahaya ungu yang melonjak di dalam lubang itu. Itu adalah sepotong besi ungu seukuran telapak tangan. Yunwu Lian buru-buru berkata, cepat taruh. Yunfan segera menyimpan harta karun itu dan meletakkannya di tangannya, lalu dengan cepat pergi dari sini bersama Yunwu. Ayah, kita beruntung. Jika ada harta karun lagi yang terbang ke sini, kita masing-masing bisa mendapatkan satu. Yunfan sangat gembira. Jika kamu membiarkan harta karun itu datang, apakah harta karun itu akan datang? Sebelum Yunwu mengatakan apapun, dia melihat seberkas cahaya langsung ke arah mereka, seolah-olah itu khusus untuk mereka. Tanah berguncang dan terus berguncang. Wajah Yunfan menunjukkan ekspresi yang berbeda. Yunwu membuka mulutnya dan wajahnya tidak percaya. Benar bahwa itu akan segera datang. Yunwu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ayah, ini adalah palu. Ini sangat cocok untukmu. Yunfan sangat gembira dan memberikan Yunwu palu yang menghancurkan lubang besar di tanah. Coba lagi. Yunwu tiba-tiba berpikir. Yunfan juga ingin mencoba, berteriak, lebih banyak harta karun. Langit terdiam. Yunfan dan Yunwu saling memandang dan kecewa. Namun, cahaya putih tiba-tiba menyerbu. Yunfan sangat senang, ada harta karun datang lagi. Bang! Di tanah, ada lubang besar. Yunfan dan Yunwu pergi untuk melihatnya. Oh, halo, ini sangat menyakitkan bagiku. Di dalam lubang, datanglah sosok yang dikenal. Yunfan dan Yunwu melihat sekelompok benda putih di dalam lubang itu menyeringai. Harimau kecil. Wajah Yunfan berbeda. Sensan, setelah meletuskan beberapa harta karun yang kuat secara berurutan, tidak ada gerakan, dan tampaknya sedang beristirahat secara umum. Harta karun yang lebih kuat akan segera muncul. Kita harus mengambil satu. Semua orang semakin gugup. Semua orang tahu bahwa akan ada harta karun yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Kita semua sudah siap. Hal baik apa yang akan keluar kali ini? Ye Chen secara khusus bertanggung jawab untuk mengambil kebocoran. Baru saja dia mendapat sepasang sepatu bot lagi. Berjalan dengan sepatu bot ini jelas akan meningkatkan kecepatan, yang lebih cocok untuk Yunlong Jinghongbu. Harimau, mengapa kamu begitu malu? Yunfan menarik harimau terbang keluar dari lubang dan bertanya. Harimau Feitian menjatuhkan 7 daging dan 8 sayuran, menggelengkan kepalanya, dan memarahi, itu tidak masuk akal. Aku marah, dan aku tidak akan mengampuni kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Yunfan kosong. Bagaimana kabarmu? Harimau terbang ini baru saja melihat, di depan orang itu adalah Yunfan dan Yunwu. Ledakan. Pada saat ini, Gunung Suci, yang telah terbenam beberapa saat, pecah lagi. Harimau terbang itu melompat dan berkata, Nenek, aku di sini. Jika aku tidak meraih hari yang gelap hari ini, aku bukan binatang dewa. Harimau terbang itu melesat lewat, dan Gunung Sensan juga meletus sepenuhnya, kali ini seperti letusan gunung berapi sungguhan, jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Ledakan besar. Ye Chen juga terkejut, kali ini ledakan itu tampaknya menjadi satu kali untuk menyemprotkan semua hal keluar. Banyak harta karun. Rebut itu. Mata banyak orang merah, dalam cahaya ungu, ada puluhan ratusan harta karun bergegas keluar, seperti bunga dewi yang tersebar ke segala arah. Di antara mereka, ada sejumlah besar harta karun, yang memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Mereka semua adalah harta karun yang kuat, yang menarik sejumlah besar orang untuk berebut dan melaksanakannya secara langsung. Di udara, darah dan hujan beterbangan dalam sekejap. Langit dan bumi baik-baik saja. Bolehkah aku memiliki harta karun? Yunfan mulai berdoa lagi.
Yunwu marah dan lucu. Namun, dia juga ingin memiliki lebih banyak harta karun di dalam hatinya, sehingga dia bisa menjadi kuat. Datang, datang. Yunfan sangat gembira. Ada dewa yang bergegas ke arah mereka. Ada begitu banyak harta karun yang tidak dipedulikan banyak orang. Selain itu, banyak orang pergi untuk mengambil harta karun yang kuat. Oleh karena itu, beberapa harta karun diabaikan. Yunwu terdiam, tidak terlalu beruntung. Di kota kecil, dia mendapatkan belati ajaib lagi. Cermin ungu. Luo Xiaodi memegang cermin ungu oval, yang penuh dengan kegembiraan. Cermin ungu itu cerah dan berwarna-warni. Itu diukir dengan pola ilahi. Luar biasa untuk dilihat. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mendapatkan harta karun. Harimau Feitian melihat harta karun berupa bunga-bunga yang bertebaran di langit. Matanya merah dan dia berteriak serta menyiramnya. Dia sangat lelah. Lebih baik Luo Xiaodi dan Yunfan menunggu kelinci itu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak saat ini. Ada banyak hal baik di dalamnya. Jika tidak, kamu akan dirampok. Tidak akan ada tempat untuk menangis. Ye Chen mengejar dengan cahaya ungu. Kecepatan cahaya ungu itu terlalu cepat untuk melihat dengan jelas apa itu. Namun, ada garis-garis dewa yang melonjak di atasnya, yang jelas bukan produk biasa. Ye Chen bukan satu-satunya yang mengejar cahaya ungu, tetapi juga 3 orang kuat lainnya. 2 dari mereka berada di lantai pertama Yuan Yingjing, dan yang lainnya adalah lantai kedua Yuan Yingjing. Napas mereka sangat kuat. Ramuan emas juga berani merampok kita, mencari kematian. Salah satu dari mereka, seorang pria kuat di lantai pertama Yuan Yingjing, mendengus dingin dan memainkan sinar cahaya. Dia ingin untuk membunuh Ye Chen. Jiwa tua, aku serahkan padamu. Ye Chen langsung berhenti, dan jiwa tua itu segera menempati tubuh Ye Chen. Sebelumnya, Hun Lao memurnikan Yuan Ying, dan sekarang dia telah menembus level negara Yuan Ying. Orang tua berjiwa itu mendengus dingin, dan cahaya pedang itu ribuan cara, meletus dan membunuh salah satu yang kuat di lingkungan Yuan Ying. Lantai pertama alam Yuan Ying. Orang kuat itu terkejut. Ye Chen, yang baru saja berada di area ramuan emas, sekarang mengeluarkan napas alam Yuan Ying. Terlebih lagi, serangan ini terlalu mengerikan dan memiliki bau yang berbahaya. Ledakan. Orang kuat di lingkungan Yuan Ying segera mundur, tetapi jiwa tua itu mengabaikannya dan dengan cepat mengejarnya. Akhirnya, harta karun itu jatuh ke hutan lebat, dan orang kuat di lantai 2 alam Yuan Ying berkata dengan dingin, siapa yang berani merampok bersamaku? Tidak ada amnesti untuk membunuh. Kalau begitu kau mati dulu. Jiwa tua itu langsung menyembah 8 trigram taiji, dan susunan besar itu pun ditekan. Orang kuat di tingkat kedua alam Yuan Ying meraung dan mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk menyerang 8 diagram taiji. Bunuh. Rune dalam 8 trigram taiji keluar dan berubah menjadi serangkaian pembunuhan, membunuh mereka yang kuat di lantai 2 alam Yuan Ying. Pada saat yang sama, jiwa tua itu mengeluarkan kekuatan pedang, dan cahaya pedang Shenleng sangat kuat. Di bawah tekanan 8 trigram taiji, kekuatan orang kuat di lingkungan Yuan Ying tingkat kedua ditekan, dan wajahnya berubah drastis. Dia tidak bisa menghindari pukulan jiwa tua itu. Puff! Tubuh orang kuat di lingkungan Yuan Ying lapisan kedua itu ditusuk oleh 10.000 pedang dan berubah menjadi genangan daging dan darah. Pergilah jika kamu tidak ingin mati. Jiwa itu selalu dingin. Yang tersisa, seorang pria kuat di lingkungan Yuan Ying lapisan pertama, melihat pemandangan ini, wajahnya berubah, dan dia segera menoleh dan pergi. Jiwa tua itu bergegas ke hutan lebat dan menemukan harta karun yang berkilauan dengan cahaya ungu. Itu adalah gelang ungu. Garis-garis ajaib pada gelang itu mengalir dan mengeluarkan napas yang kuat. Harta karun yang bagus. Jiwa tua itu tertawa, dan kemudian dia menarik kesadarannya. Ye Chen terbangun dan melihat gelang di tangannya. Itu indah dan mengalir. Dia juga berkata sambil tersenyum, bagus untuk memberikan gelang ini kepada Piao Yue atau Yao Xi. Kalau begitu, kau harus memutuskan kepada siapa akan memberikannya, atau mereka harus bertarung. Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen terdiam beberapa saat. Di langit di atas Gunung Suci, ada ribuan awan ungu dan perang yang tak ada habisnya. Untuk beberapa harta karun yang kuat, beberapa makhluk yang paling kuat saling bertarung. Perang mereka mengguncang bumi dan membuat banyak orang langsung mundur. Ini belum berakhir.
Ada harta karun di Gunung Suci, yang lebih kuat dari yang sekarang. Kata jiwa tua itu. Sekarang, semua harta karun yang seharusnya dirampok telah dirampok, banyak orang menunggu Gunung Sensan meletus lagi. Sekarang, perang telah berhenti, dan langit di atas Sensan kembali tenang. Semua orang menunggu. Tubuh orang kuat di Mahayana adalah harta karun. Jika Anda membawanya kembali untuk dikorbankan dan memurnikannya, Anda dapat mengekstrak darah Dewa Protos, dan darah itu akan memiliki warisan Protos yang paling kuat. Ada cara yang kuat. Ketidaktahuan, bagaimana darah Dewa orang kuat Mahayana masih ada. Itu pasti telah dimurnikan oleh Protos. Seorang pria kuat meremehkan cara mendengus dingin. Apakah Anda akan mengekstrak darah leluhur Anda? Yang pertama membalas. Sekelompok idiot. Beberapa orang kuat mencibir dan berkata dalam hati mereka, warisan orang kuat Protos akan diintegrasikan ke dalam kristal dewa, dan kristal dewa adalah harta karun. Jika kita mendapatkan warisan seperti itu di daerah terlarang Dewa Protos, itu akan luar biasa. Ledakan. Gunung itu berguncang hebat, dan semua orang menatapnya. Gunung itu pasti akan meletus lagi. Ledakan. Cahaya ungu meletus, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari Gunung Suci. Semua orang menjadi gila, dan mata mereka merah. Harta karun ini lebih kuat dari harta karun sebelumnya. Semua orang kuat tergerak, berebut gila, perang sudah dekat, seluruh Gunung Suci juga menarik pertumpahan darah. Langit dan bumi itu cerdas. Bolehkah aku memiliki harta karun lainnya? Yunfan melihat Gunung Suci dan meletuskan harta karun, berdoa lagi, tetapi kali ini keberuntungannya tidak begitu baik, meskipun ada harta karun yang berterbangan, tetapi ada juga orang yang mengejar. Keluar dari sini, wajah Yunwu berubah drastis, dan melarikan diri bersama Yunfan. Harta karunku. Yunfan tidak berdamai, tetapi ditarik pergi oleh Yunwu. Ye Chen menatap seorang pria besar, dan cahaya ungu besar melesat keluar. Di balik cahaya ungu, ada juga orang-orang kuat di judul buku. Ye Chen menginjak sepasang sepatu bot harta karun itu dan berlari cepat di tanah, menelusuri arah jatuhnya harta karun. Itu adalah sepotong baju besi. Ye Chen melihat dengan jelas bahwa itu adalah baju besi ungu, dengan pola dewa di atasnya, penuh kekuatan. Hun Lao dan Ye Chen segera bertukar identitas. Kecepatan Hun Lao lebih cepat. Dia bergegas dalam sekejap, membuka tas surga dan bumi dewa, dan mengambilnya segera setelah baju besi itu jatuh. Ini adalah tas surga dan bumi dewa. Jika ada tas surga dan bumi lainnya, diperkirakan bahwa di bawah kekuatan seperti itu, barang-barang tidak boleh dikumpulkan. Setelah disentuh, mereka harus dihancurkan. Baju besi itu diambil diam-diam, jiwa orang tua itu langsung berpindah, pelacakan yang kuat itu berakhir, tiba-tiba kehilangan target, mengetahui bahwa seseorang adalah yang pertama tiba, saat itu meraung, lihat-lihat. Ye Chen menduduki tubuhnya dan tertawa, baju zirahnya benar-benar sangat kuat. Aku bisa mengatakan sekarang sudah bersenjata lengkap. Ye Chen sangat gembira dan mengeluarkan baju zirahnya. Dia tidak tahu dari bahan apa baju zirah itu dibuat. Singkatnya, baju zirah itu sangat ringan. Setelah mengenali Tuhan dengan darah, Ye Chen segera mengenakannya dan menyatu dengan tubuhnya. Itu benar-benar tidak terlihat dari penampilannya. Bang! Pada saat ini, Sensan meletus lagi, cahaya ungu membumbung ke langit, dan para bidadari surgawi yang sebenarnya menaburkan bunga. Itu Senjing. Ye Chen terkejut dan bahkan Senjing pun disemprotkan keluar. Letusan itu penuh dengan puluhan ribu Senjing, yang tersebar di mana-mana. Yang kuat di lapangan juga bersemangat, tangan yang besar dapat menangkap lebih dari selusin kristal. Semua orang tahu bahwa kristal ilahi ini adalah hal yang baik. Mungkin ada warisan Protos di dalamnya. Ketika kristal itu meletus, semua orang berebut untuk mendapatkannya. Orang-orang kuat itu bahkan menunjukkan kekuatan sihir mereka dan menyedot sejumlah besar kristal. Ye Chen melihat bahwa kristal dewa di langit seperti bintang yang bersinar, sangat ajaib, dan bertanya, jiwa tua, bisakah tas surga dan bumi dewa menyerap semua kristal dewa ini? Ya, tetapi jika terlalu besar, itu mungkin menarik perhatian orang lain dan menyebabkan masalah. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, berhentilah ketika kamu melihatnya dengan jelas. Keduanya segera bertukar identitas. Jiwa tua itu membuka tas surga dan bumi dewa dan menuangkan kekuatan yang kuat ke dalamnya.
Hisapan yang kuat meledak, dan kristal di langit langsung datang ke arah tas itu. Dalam sekejap mata, dia menyerap sejumlah besar kristal dewa. Jiwa tua itu segera menyingkirkan tas surga dan bumi dewa dan pergi sebelum dia ketahuan. Ye Chen dan jiwa tua itu mengubah identitas mereka. Ketika Ye Chen melihat bahwa ada ribuan senjing di tas surga dan bumi dewa, ada ribuan dari mereka. Dia tertawa terbahak-bahak. Ketika dia akan menunggu kesempatan untuk bergerak lagi, sebuah getaran datang dari kejauhan. Ye Chen tertegun sejenak dan berlari untuk melihat bahwa ada lubang besar di tanah. Hanya ada batu hitam seukuran kepalan tangan di dalam lubang itu. Apa ini? Ye Chen menatap batu itu dengan ragu, lalu mengambilnya. Batu itu tidak terlalu berat. Ada beberapa retakan di atasnya. Retakan itu mulai menunjukkan jejak cahaya ungu. Klik, batu itu sedang dalam proses metamorfosis, dan lapisan luarnya terkelupas. Batu yang awalnya gelap memancarkan cahaya ungu yang bersinar. Di batu itu, ada pola ilahi ini, yang sangat berbeda dari kristal ilahi lainnya. Bagaimana kristal ini masih memiliki pola ilahi? Ye Chen berkata dengan cara yang berbeda. Jiwa tua itu ketakutan. Ia segera melihatnya, dan bibirnya bergetar. Anakmu beruntung. Tolong simpanlah dengan cepat. Diperkirakan ini adalah hal terpenting di seluruh gunung suci. Mendengar ini, Ye Chen segera menyimpannya dan bertanya, harta karun apa ini? Jiwa tua itu berkata, ini seharusnya tidak disebut kristal dewa, tetapi seharusnya disebut batu dewa. Rune di atasnya menunjukkan bahwa itu benar-benar berisi warisan Protoss. Selain itu, batu dewa sebesar itu tidak dapat dipadatkan dari mayat orang kuat di Mahayana. Ye Chen menggigil ketika mendengarnya. Sungguh menakjubkan bahwa orang-orang kuat di Mahayana berkumpul bersama. Itu benar-benar harta karun. Ketika Anda sampai pada batu itu, Anda dapat melakukan apa saja yang lain. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, jangan bersikap putih, bukan, Anda bisa mendapatkan sedikit saja. Jika Anda tidak merampok begitu banyak senjing, apakah Anda bodoh? Saat ini, di Gunung Sensan, letusan senjing diperkirakan lebih dari 100.000, dan setiap orang telah mendapatkan banyak senjing. Ayah, apa ini? Kipas awan mengambil sepotong kristal dewa dan bertanya. Yunwu juga tidak tahu, tetapi karena itu adalah hal yang disemburkan oleh Gunung Sensan, itu pasti tidak akan buruk, katanya, singkirkan dulu. Ada juga masih banyak. Yunfan memungut semua yang ada di masa lalu, cukup untuk melihat lusinan kristal dewa. Di kota kecil, Luo Xiaodi juga menemukan banyak kristal dewa, tetapi dia tidak menghabiskan sedikit usaha. Dia mendapatkan banyak hal baik, keberuntungan ini, terlalu bagus untuk dikatakan. Gunung-gunung Sensan meletus beberapa kali berturut-turut. Setiap kali, puluhan ribu kristal dewa terbang keluar. Ye Chen mengumpulkannya beberapa kali dengan tas surga dan bumi milik dewa. Sama seperti saat melawan gerilyawan, dia mengumpulkannya satu kali dan berpindah ke tempat lain. Setiap kali dia melihat bahwa dia baik-baik saja, dia berhenti. Meskipun terkadang terdeteksi, tetapi tergelincir dengan cepat, yang lain menemukannya, juga tidak dapat menangkap sosok Ye Chen. Setelah beberapa kali, gunung itu sunyi, dan tidak ada lagi semburan. Kali ini, ada banyak kematian dan cedera, tetapi orang-orang yang masih hidup mendapat manfaat besar. Semua orang masih menatap gunung suci itu. Setelah sekian lama, gunung suci itu masih tidak bergerak, dan cahaya ungu mulai menyatu, menandakan bahwa gunung suci itu tidak akan menyemprotkan benda-benda lagi. Sepertinya sudah berakhir. Ye Chen menatap gunung itu, dan cahaya gunung itu akan menghilang. Ye Chen pun merasa puas dengan ini. Ia memperoleh beberapa harta karun dan puluhan ribu kristal dewa. Kuncinya adalah memperoleh batu dewa, yang merupakan harta karun terpenting dalam harta karun itu. Nenek, aku sangat lelah. Harimau terbang itu bergegas ke sisi Ye Chen dan mengeluh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa yang kau peroleh setelah bekerja lama? Tidak, aku sangat lelah sampai-sampai tidak mendapatkan apa-apa. Fei Tian Tiger berkedip karena takut Ye Chen akan merampok harta karunnya. Ye Chen memandang Fei Tian Tiger dengan jijik dan berkata, lihatlah dirimu, orang kikir ini, aku akan merampok harta karunmu. Apakah kamu bodoh? Kata Ye Chen sambil menggoyangkan gelang ungu di pergelangan tangannya, lihat. Dia menunjuk ke tulang alis di tengah alisnya.
Dia mengangkat kakinya untuk memperlihatkan sepasang sepatu bot. Dia menepuk tubuhnya lagi. Kacamata dan baju besi ungu muncul. Lihat, apakah kamu bisa melihat dengan jelas dengan mata terbuka? Melihat serangkaian harta karun ini, Fei Tian Tiger tercengang dan matanya bersinar. Dia ingin merampas semua harta karun di tubuh Ye Chen. Nenek, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak? Kamu bersenjata. Fei Tian Tiger penuh dengan depresi, melihat ke langit dan mengeluh, sulit bagi surga untuk mentolerirnya. Aku sangat lelah sehingga aku mendapatkan hal yang begitu kecil. Tidak adil. Pada saat ini, orang-orang kuat di langit Sensan sedang menatap gunung. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa hanya ada harta karun ini di gunung. Mereka sangat tidak ingin melihat harta karun yang mereka harapkan. Mesin pembunuh di Gunung Suci telah menghilang, dan beberapa orang kuat semuanya bergegas ke Gunung Suci pada saat yang sama. Orang-orang lainnya di tempat kejadian tidak berani masuk. Mereka sudah mendapatkan harta karun ini dan merasa puas. Jika mereka menyinggung orang-orang kuat itu, satu orang jahat mungkin akan musnah. Aku tidak tahu apa lagi yang ada di gunung. Ye Chen menatap orang-orang kuat itu ke Gunung Suci, tetapi juga sedikit penasaran. Jiwa tua itu berkata, seharusnya tidak ada apapun di Gunung Suci, kecuali mayat kuno dengan keadaan Mahayana. Namun, mayat kuno itu seharusnya tidak memiliki banyak nilai guna. Beberapa orang kuat memasuki Gunung Suci. Perut gunung itu kosong, dan pada dasarnya kosong. Di dalamnya ada tubuh Protos yang kuat. Tubuhnya terpelihara dengan baik, tetapi ada lubang seukuran kepalan tangan di dahinya. Sudah hilang. Orang-orang kuat di tempat kejadian menunjukkan ekspresi aneh ketika mereka melihat pemandangan ini. Sialan, mayat kuno itu tidak memiliki darah. Siapa yang mendapatkan kristal itu? Orang kuat dalam cahaya itu meraung, dan suaranya datang dari Gunung Suci, mengguncang langit dan bumi. Tidak, mereka juga tahu batu itu. Mereka harus menjauh darinya terlebih dahulu. Hati Ye Chen terkejut, segera menjauh dari Gunung Sensan, untuk menghindari anjing-anjing kuat ini melompat ke dinding untuk pencarian besar bagaimana caranya. Orang-orang lainnya di tempat kejadian juga mundur, tahu bahwa tidak ada manfaatnya. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Banyak orang meninggalkan Gunung Suci satu demi satu. Setelah beberapa orang kuat bergegas keluar dari gunung, mereka mengeluarkan bau yang mengerikan dan mulai menyapu di sekitar gunung, mencari apa yang mereka inginkan. Ye Chen telah lama meninggalkan Sensan, datang ke kota, berkata kepada Luo Xiaodi, pergi dari sini dulu. Luo Xiaodi meninggalkan kota bersama Ye Chen secara tidak dapat dijelaskan, bersembunyi di pegunungan yang jaraknya puluhan mil. Orang-orang kuat mencari gunung, dan mereka tidak menemukannya, dan memperluas jangkauan mereka. Akhirnya, mereka berbalik di kota, atau tidak menemukan apapun. Apakah kristal itu sudah lama hilang? Ada keraguan tentang yang kuat. Itu pasti ada pada seseorang, itu benar-benar menjijikkan, yang terpenting belum diperoleh. Beberapa orang kuat meninggalkan Sensan tanpa hati. 3 biksu utama dan beberapa pasukan semuanya meninggalkan gunung, hanya menyisakan gunung yang terluka dan setumpuk darah dan tulang. Orang-orang itu akhirnya pergi. Ayo pergi dan panggil kembali penduduk desa, kata Yun Fan. Yun Wu berkata dengan hati-hati, tunggu saja, sebentar lagi akan cerah, menunggu hari cerah, benar-benar aman. Setelah beberapa saat, jika seseorang benar-benar kembali, mencari sebentar, setelah memastikan tidak ada yang tertinggal. Yun Wu dan Yun Fan menyembunyikan penduduk desa di sebuah lembah. Sekarang mereka semua menelepon kembali. Mereka terkejut melihat banyak bangunan di kota itu runtuh. Untungnya, mereka meninggalkan kota itu, atau mereka akan mengalami bencana besar. Ye Chen dan Luo Xiaodi juga kembali ke kota. Yun Fan menarik Ye Chen ke kamar. Rahasia misterius itu berkata, Tuan, menurutmu apa ini? Yun Fan mengeluarkan ratusan senjing, dan menatap pria besar dengan mata harimau terbang itu. Kemudian dia mengeluarkan palu Yun Wu dan tombak hitam. Di mana pelat besi itu? Yun Fan meraba-raba tubuhnya, menemukan bahwa tambalan awalnya hilang, sesaat merasa cemas. Ada apa? Tanya Ye Chen. Yun Fan berkata, ada harta karun lain yang hilang. Aku menaruhnya di tubuhku. Sekarang hilang. Apakah hilang? Ini kerugian besar. Ye Chen ragu sejenak, melihat Yun Fan mencarinya,
dan dengan cepat menariknya. Kemana kamu pergi mencarinya? Kamu melihat ke dalam dan melihat perubahan apa yang ada di sana. Yun Fan mulai memeriksa tubuhnya, tiba-tiba matanya berubah, bagaimana besi itu bisa masuk ke dalam dandianku? Ye Chen juga berbeda, itu benar-benar harta karun, berkata, itu yang paling berharga, hal ini tidak dapat kamu ceritakan kepada orang lain, mungkin besi itu akan memberimu manfaat besar. Yun Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku menghapusnya, nak, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak harta karun? Mata harimau terbang di langit menatap Baba. Ketika Yun Fan membicarakan hal ini, dia tertawa dan berkata, Tuhan memberkatiku. Aku melihat gunung bersama ayahku. Kemudian, sebuah harta karun terbang. Aku mengatakan satu hal lagi, satu hal lagi, satu hal lagi, satu hal lagi, dan kemudian harimau itu terbang. Kemudian, aku akan sangat pintar dan aku akan mengatakan sesuatu yang tidak akan berhasil. Akibatnya, itu benar-benar ada harta karun lain. Awan di seluruh langit berkata, yang memanggil dengan gembira, mendengar manik-manik mata harimau langit terbang semakin besar. Tidak apa-apa, harimau terbang, dia melompat. Ya, Awan Fan mengangguk dengan wajah jujur. Harimau terbang di dalam ruangan untuk berlari, mulutnya terus-menerus berkata, tidak ada alasan, terlalu tidak masuk akal, tuan ini lelah untuk mati, hanya mendapat 3 harta karun. Aku juga mendapat 2 harta karun, dan ada banyak dewa. Luo Xiaodi terkikik, mengeluarkan belati dan cermin ungu, dan ratusan senjing. Harimau terbang menatap belati dan mata cermin ungu, dan dia benci untuk mengambilnya secara langsung. Kedua harta karun ini benar-benar ganas. Bagaimana kamu mendapatkannya? Perbedaan harimau terbang. Luo Xiaodi berkata, aku hanya melihatnya di sini, lalu aku akan melakukannya setelah berhubungan seks, salah satunya, dan aku akan mengambilnya. Sangat mudah. Biarkan aku pergi dan menabrak dinding. Harimau terbang itu akan runtuh sepenuhnya. Haha, Ye Chen membuat beberapa orang tertawa. Ye Chen memberi tahu Yun Fan dan Luo Xiaodi bahwa harta karun ini tidak boleh dengan mudah diperlihatkan kepada orang-orang, dan tidak boleh digunakan kecuali tidak diperlukan, jika tidak, mereka akan dengan mudah memancing malapetaka pembunuhan. Kemudian, Ye Chen pergi ke Sensan lagi. Gunung itu sudah hancur dan ada retakan besar di mana-mana. Seluruh gunung tampaknya telah terbelah. Roh telah menghilang, tampaknya semua roh gunung ini penuh dengan energi, dan memiliki hubungan dekat dengan harta karun di bawah gunung suci. Ye Chen merasa bahwa roh Sensan menjadi sangat tipis, dan memiliki perbedaan dari sebelumnya. Ye Chen memasuki gunung, dia tidak melihat tubuh orang kuat di perjalanan besar, berpikir bahwa itu harus diambil oleh orang-orang kuat itu. Sekarang, tidak ada seorang pun di gunung yang dapat mengambilnya. Ye Chen menghela napas, barang-barang para dewa telah dibagi, dan tidak ada yang tersisa. Hanya saja, ada terlalu banyak orang yang mati. Sekarang, gunung suci itu juga dapat melihat darah dan tulang, dapat mencium bau darah. Ye Chen kembali ke kota, menghabiskan beberapa hari di kota, mengajari Yun Fan bagian dari keputusan tubuh emas 9 putaran, dan menjelaskan kultivasi kepada Yun Fan dan Luo Xiaodi. Namun, Yun Fan dan Luo Xiaodi telah membuat kemajuan yang jelas akhir-akhir ini. Kakak senior, apakah kamu benar-benar bisa menjadi tubuh emas abadi setelah berlatih pemurnian tubuh? Yun Fan menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tetapi hanya sedikit orang yang bisa berlatih langkah itu. Begitu mereka menjadi tubuh emas abadi dan mengubah tubuh daging dan darah mereka, mereka tidak akan mati. Jika aku pergi seperti ini, sepertinya aku harus berlatih keras. Yun Fan penuh dengan kerinduan. Ye Chen berkata, semua hal dikumpulkan selangkah demi selangkah oleh dirimu sendiri. Selama kamu bekerja keras dan memiliki hati Tao untuk maju dengan berani, suatu hari nanti akan ada pencapaian besar. Yun Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku mengerti. Aku pasti akan berlatih. Yun Fan pergi berlatih. Ye Chen duduk di atas batu besar di luar kota dan berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya bagiku untuk menerobos alam. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke puncak lantai 9 ramuan emas. Ye Chen tidak terburu-buru. Akumulasinya di lantai 8 kerajaan Jin dan sudah sangat dalam. Sekarang, jika dia ingin menerobos ke alam Yuanying, itu bukan masalah.
Namun, untuk memiliki Yuanying yang lebih baik, dia harus melakukan akumulasi. Kemudian, Ye Chen memasuki pegunungan di luar kota, dan menemukan gua elang besar di tebing untuk budidaya. Ye Chen menyerap kristal ilahi, yang mengandung energi yang sangat kuat. Namun, sebagian besar Senjing tidak diwariskan. Dia mendapat puluhan ribu kristal ilahi. Untuk menerobos, dia memurnikan 10.000 Senjing sekaligus. Pada dasarnya, tidak ada warisan dalam 10.000 kristal, hanya energi yang kaya. Ada beberapa kristal ilahi dan beberapa fragmen kabur, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. 7 hari kemudian, Ye Chen menerobos dari lantai 8 ke lantai 9 Jindan. Penindasan sebelumnya, dilepaskan pada saat ini, Ye Chen merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, setiap pori-pori terbuka, dan tubuhnya sebening kristal dan bersinar dengan gumpalan kecemerlangan. Kekuatanku telah mencapai 31.000, dan tubuh emas 9 putaran akhirnya menembus ke-3. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menjalankan tekad tubuh emas 9 putaran. Seluruh tubuhnya bersinar dengan emas. Namun, itu gelap, tetapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pertahanan fisik Ye Chen kuat. Dalam pertempuran tingkat yang sama sekali tidak ada yang bisa melukainya, ini adalah kepercayaan dirinya. Ini adalah poin yang sangat penting. Lebih jauh ke depan adalah alam Yuanying. Untuk memasuki alam besar berikutnya, kita harus sepenuhnya siap. Oleh karena itu, Ye Chen tidak bermaksud untuk terburu-buru untuk sukses, tetapi untuk meletakkan fondasi yang baik, meningkatkan semua aspek, dan benar-benar berkonsolidasi sebelum dia dapat membuat terobosan lebih lanjut. Ye Chen harus stabil dan memperhatikan setiap ranah besar, sehingga ia dapat memiliki keunggulan absolut di setiap ranah besar. Sekarang, aku perlu berlatih kitab suci kuno roh dan 9 putaran tubuh emas. Butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mengkonsolidasikannya sepenuhnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berlatih kitab suci kuno roh. Urusan Sensan memiliki pengaruh besar pada seluruh wilayah utara, dan mereka yang mendapat manfaat disembunyikan. Banyak orang kemudian datang ke Gunung Suci, hanya untuk melihat kehancuran, tetapi tidak menemukan harta yang berguna. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang membicarakannya secara bertahap berkurang. Di Kota Ungu, dengan tinta tak terkalahkan di Gunung Suci yang dimusnahkan cahaya ungu, Mohis segera hancur, bukan lagi keluarga pertama Mohis. Luo Xiaodi kembali ke Kota Ungu sekali. Tidak ada yang tersisa di Kota Ungu untuk dirindukannya. Jadi dia datang ke kota kecil dan berlatih dengan Yun Fan setiap hari. Mereka sering membahas masalah kultivasi dan tumbuh bersama. Dalam waktu 1 bulan, keduanya membuat kemajuan besar. Xiaodi, kamu benar-benar hebat. Kita belum terlalu tua. Aku baru membangun fondasi lantai 7, dan sekarang kamu sudah mencapai lantai 7 dari ramuan emas. Yun Fan menghela napas dengan iri. Luo Xiaodi berkata sambil tersenyum, jadi, kamu harus mengisi ulang tenaga. Jika kamu terlalu lambat, kamu akan kehilangan muka. Yun Fan berdiri, menepuk dadanya dan berkata, aku akan segera menyusulmu. Ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi menantu perempuanku, bagaimana? Luo Xiaodi terdiam. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Yunwu lewat dan langsung mengetuk kepala Yun Fan, menatapnya. Yun Fan tidak setuju dengannya, aku tidak bicara omong kosong. Ketiga bibiku mengatakan bahwa aku adalah pasangan terbaik untuk Xiaodi. Aku pasangan yang alami. Bagaimana menurutmu, wanita yang berbakat, pasangan yang alami? Kamu bicara omong kosong lagi. Yunwu melihat Luo Xiaodi yang sama dan memarahi. Kupu-kupu, bagaimana menurutmu? Jika aku lebih baik darimu, apakah kau mau menjadi menantuku? Yun Fan menatap Luo Xiaodi dengan sangat serius. Luo Xiaodi menatap gunung di luar kota dan tersenyum getir dalam hatinya. Kemudian dia berkata kepada Yun Fan, tunggu sampai kau benar-benar lebih kuat dariku. Sekarang, sebaiknya kau pergi dan berlatih. Baiklah, apa yang kau katakan, aku akan berlatih sekarang, dan kemudian, aku akan melampauimu. Jangan curang. Yun Fan segera berlari untuk berlatih. Yunwu tertegun di samping, dan menunjukkan senyum secara acak. Jika kedua orang kecil ini benar-benar menjadi, itu akan menjadi hal yang sangat baik. Di tebing gunung, Ye Chen ditutupi dengan lapisan kecemerlangan. Setiap pori-pori terbuka, dan setiap inci kulit tampaknya bersinar.
Cahaya keemasan gelap menunjukkan penampilan Ye Chen yang hikmat, seperti Buddha emas. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan menyatu. Ye Chen berhenti berlatih dan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, napas Ye Chen tenang dan telah sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayahnya sendiri, dengan kuat di batas atas lantai ke-9 wilayah Jindan. Setelah berlatih selama sebulan, kekuatan jiwa Ye Chen menjadi lebih kuat, dan jiwa yang dapat dipadatkan menjadi lebih nyata. Selain itu, pertahanan fisik Ye Chen juga telah meningkat pesat. Bahkan jika Anda tidak menggunakan baju besi ungu untuk bertarung dengan Yuan Yingjing, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang pertahanan fisik Anda. Ye Chen mengeluarkan batu suci berpola dewa, mengamatinya dengan saksama, dan berkata pada dirinya sendiri, jika aku benar-benar bisa mendapatkan area terlarang melalui batu ini, aku pasti bisa membunuhnya jika aku bisa bertarung dengan Yuan Yingjing. Petik 2. Ada 9 tingkatan larangan dewa dalam Protoss. Meskipun ini adalah warisan darah Protoss, semua orang dapat memilikinya, tetapi tingkat kepemilikan setiap orang berbeda. Orang tua itu menjelaskan. Secara umum, mereka yang memiliki warisan darah yang buruk hanya dapat memainkan peran di area terlarang, yang pada dasarnya merupakan pemborosan di Protoss. Normalnya sekitar 5 kali lipat. Jika Anda dapat mengatakan 7 kali lipat, Anda dapat disebut jenius. 8 dan 9 lebih langka dan akan dibudidayakan oleh Protoss sebagai harta karun. Dan siapapun yang dapat menjadi orang yang sangat kuat, maka warisan darahnya pasti tidak akan buruk, setidaknya ada lebih dari 7. Jiwa tua itu memberitahu Ye Chen semua yang dia ketahui. Sekarang Ye Chen perlu menghubungi area terlarang. Dia harus memberitahu Ye Chen semua hal ini sehingga Ye Chen dapat memahaminya. Jika Anda ingin mencapai keadaan yang menakutkan seperti Mahayana dan memiliki kesempatan untuk melambung, kekuatan warisan darah pasti di atas 8. Oleh karena itu, batu di tangan Anda mengandung setidaknya 8 tingkat warisan darah. Lebih dari 8 kali warisan darah. Ye Chen juga sedikit bersemangat, tetapi sekarang dia juga tahu bahwa apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak adalah satu hal. Jiwa itu berkata, warisan area terlarang ini adalah warisan unik dari Protoss. Sebagai manusia, tidak mudah untuk mendapatkan warisan unik dari Protoss. Ada baiknya untuk mengatakan bahwa area terlarang masih perlu Anda pahami sebelum Anda bisa mendapatkannya, dan batu itu hanya bisa menjadi kesempatan. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya paham bahwa karena ada kesempatan seperti itu, maka kesempatan itu tidak boleh dilewatkan. Semoga beruntung. Aku tidak bisa membantumu lagi. Jiwa tua itu tersenyum. Ye Chen tampak serius dan menatap batu ini. Pola dewa di atasnya melambangkan warisan Protoss. Ye Chen mulai memahaminya. Sebuah kekuatan spiritual membungkus batu dewa dan menggantungnya di depan Ye Chen. Pola dewa di atasnya terang dan bersinar, dan cahaya dewa terus mengalir. Ye Chen melihat pola dewa itu dan mulai memahaminya. Ye Chen selama beberapa hari, matanya tidak berkedip menatap batu dewa, matanya terlihat berlumuran darah, tetapi tidak ada alis. Ye Chen memejamkan matanya, dan pikirannya dipenuhi dengan gelombang pola dewa, yang terlalu rumit untuk dipahami. Terlebih lagi, area terlarang ini adalah warisan unik dari Protoss, yang sangat sulit didapatkan oleh orang asing. Siapa yang bisa mengatakan bahwa beberapa orang pernah memahami area terlarang dewa, tetapi hanya sedikit orang seperti itu dari zaman kuno hingga sekarang. Dengan cara ini, sebulan kemudian, Ye Chen masih dalam proses pemahaman, masih tanpa alis. Bukankah kau bilang 1 bulan? Kenapa belum 2 bulan? Di kota kecil, Yun Fan berdiri di luar kota, dengan rasa ingin tahu melihat pegunungan di kejauhan. Luo Xiaodi berkata, mungkin dia masih berlatih. Xiaodi, aku sedang berlatih ke lantai 9 Zujijing, dan aku akan segera menyusulmu. Kau pasti menantuku. Kalau begitu, kita akan melahirkan banyak boneka di kota kecil ini untuk dimainkan, oke? Bagus untukmu. Luo Xiaodi sangat marah sehingga dia menepuk kepala Yun Fan, siapa yang ingin melahirkan bayi bersamamu? Kau harus melahirkan dirimu sendiri. Kata Luo Xiaodi, dengan marah pergi. Yun Fan tertegun lama, dia memikirkan sebuah pertanyaan, bisakah pria memiliki boneka? Aku harus bertanya pada bibiku. Petik 2. Waktu telah berlalu dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu.
Aku berkata, mengapa kamu berlatih begitu cepat sekarang? Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kamu telah dipromosikan ke lantai 2 Jindan. Luo Xiaodi menatap Yun Fan dan menerobos di depannya. Dia memandang Yun Fan seperti monster. Yun Fan menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Bagaimanapun, kultivasinya sangat lancar sekarang. Mungkin bahkan Tuhan ingin aku menikahimu sebagai menantu perempuan, jadi biarkan aku berlatih begitu cepat. Luo Xiaodi terdiam dan pergi dengan bersenandung. Yun Fan tertawa dan melihat perutnya. Sebenarnya, dia sangat jelas. Mungkin itu karena potongan besi di ladang ramuan itu. Setiap kali dia berlatih, potongan besi itu akan bersinar di ladang ramuannya. Titik.